Ucok dia ambil ke kiri. Dudun dia ambil ke kanan. Tapi fatalnya Dudun ketika dia susul mobil ini, dia udah mau nyusul, mobil ini lagi belok, motornya ini terkena bemper depannya mobil. Keraslah itu suara. Sambil dia nunjuk ke arah portal, kita semua ngelihat. Kita pun semua akhirnya ada yang histeris, ada yang menjerit juga, ada yang istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Sampai percaya nggak percaya kita ngelihat dong temen kita Ucok berdiri di depan portal, lengkap dengan dia bawa helm, jaket kulit, setelan seperti mau berangkat touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini Yudi yang akan mengawal sebuah cerita yang menarik, yang horor dan mencekam tentunya buat para sahabat malam mencekam semua. Ya, kita di sini bersama tim malam mencekam juga sudah kehadiran seorang narasumber yang akan memberikan sebuah kisah pengalaman pribadinya, suatu cerita yang sangat horor dan mencekam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat sobat malam mencekam semua, juga semua yang sudah menonton dan mengklik video ini. Dukung terus channel ini. Selamat berpuasa ya, semoga diberikan kelancaran semuanya dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Bagaimana kisah yang akan disampaikan oleh narasumber? Kita akan berkenalan dan ngobrol dulu, dan kita akan mendengarkan cerita yang dialaminya secara pribadi. Check it out. Oke sobat malam cekam semua, di sini sudah kehadiran seorang narasumber yang waktunya sangat sulit nih untuk kita bisa ketemu, dan ternyata akhirnya alhamdulillah sudah ada di sini. Assalamualaikum Kang Katar. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. narasumber kita namanya adalah Kang Katar. Ada nama asli atau nama panggilan itu? Itu nickname saya memang Katar. Oh, nickname ya. Tapi dari kecil memang saya udah dipanggil Katar. Jadi orang malah nggak tahu nama asli saya siapa. Oh gitu. Ya. Latar belakangnya kenapa tuh? Kok bisa dipanggil Katar tuh? Sebetulnya unik sih latar belakangnya. Dulu kalau waktu kecil nih musim main bola kancing ya, tahu main bola kancing ya. Iya. Orang kan pilih tim Argentina, Spanyol. Saya timnya tuh Qatar Oh gitu. gitu. Dari situ. Jadi dari situlah dipanggil Qatar. Oke, berarti Akang ini udah lama ya tinggal di Bandung ya? Kebetulan saya memang kelahiran Bandung. Kelahiran Bandung, Antapani saya. Di Antapani. Ya. Jadi kalau disebut Peter Pan sejati itu saya, pemuda terminal Antapani. Peter Pan sejati. Karena kelahiran Antapani memang. Kelahiran Antapani ya. Oke, sobat malam mencekam semua, inilah kita sudah bersama Kang Katar ya, salah seorang narasumber yang akan menceritakan kisah kejadiannya sewaktu beliau dan teman-temannya, ya klub motor lah, klub kalau motor dulu, lah ya. Kita katakan klub motor waktu itu terjadi satu hal yang menurut saya sangat horor dan mencekam ya. Nah Kang, itu kira-kira terjadi tahun berapa dan seperti apa Kang kejadiannya? Itu kalau saya tidak salah itu waktu saya masih sekolah dulu ya, masih SMA tuh. Zaman-zamannya setelah Krismon tuh tahun 98-99 ya kalau nggak salah ya, awal-awal setelah krisis moneter tuh, setelah 97 itu. Memang, dan itu pun terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan terjadinya. Makanya kalau ingat setiap bulan Ramadan ini saya suka sedih gitu, teringat, suka terbayang gitu kan kejadian itu. Jadi memang itu kejadian yang fatal dan membuat semua orang ini kehilangan kejadian itu. Karena saking dekatnya mungkin ya. Ya sama. betul. Seperti apa tuh Kang ceritanya? Jadi memang berawalnya kita ini setiap bulan Ramadan ini memang dulu sering gitu ya, setiap sore mengisi waktu puasanya ini ngabuburit ya istilahnya ya, ngabuburitnya itu kita ini trek-trekan
trek-trekan motor, ngedrag gitu kan. Memang jarak pendek sih ya, nggak jauh juga, paling sekitar 400-500 meter gitu. Jalan lurus. Ya. Sebetulnya sih memang buat ngetes mesin motor juga, tapi ya buat asik-asikan aja gitu, buat supaya sambil ngisi waktu lah gitu kan. Kalau sekarang sih memang tempatnya ini sudah berubah ya. Kalau di tahun 98-an itu tuh tempatnya ini masih enak, masih asik gitu. Pohon-pohonnya masih, jalannya masih kosong. Itu di sekitaran Jalan Supratman bawah tuh yang dekat pom bensin. Jalurnya yang ke atas, tapi yang ke atas, yang menuju ke arah Lapang Ciujung. Oh, dari bawahnya dari Supratman Ahmad Yani ya? Ya betul, dari Supratman Ahmad Yani. Ada flyover itu. Setelah ini aja, setelah dari pom bensin itu yang stopan, setelah pom bensin, nah dari situ terus ke atas. Nah cuman gitu aja, nanti muter lagi, terus ngetrek lagi gitu. Jadi dan memang juga nggak banyak yang nonton di situ ya. Beda dengan kalau kayak yang ada juga tempat trek-trekan yang rame tuh di Tegalega kalau zaman-zaman itu ya. Di Monumen, di Kasibu, jadi banyak. Kalau di situ memang nggak terlalu banyak orang yang menonton, karena memang cuman klub kita aja gitu, klub motor kita aja sambil ngetes mesin gitu kan. Nah, biasanya kita memang suka nongkrongnya itu di atas, di tempat finishnya itu dekat SDC Ujung itu ada tempat nongkrong kita di situ. Kita nongkrong di situ, tapi kita ngetes motor ini dari bawah ke atas. Ya seperti biasa, kita sore ngumpul, datang satu-satu gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol. Ya tiba-tiba datanglah teman kita. Memang teman kita yang satu ini, dia ini spesial, karena dia tuh motornya itu motor yang paling kenceng di antara kita. Dia punya mekanik yang handal gitu ya, mekanik mesin yang handal. Padahal motornya bebek. Ya memang teman kita yang satu ini, sebutlah kita namanya tuh Ucok ya, namanya Ucok. Dia memang keturunan blasteran ya. Blasteran. Kalau dulu kita panggilnya apa ya? Indo. Nah, datanglah Cok nih dengan gaya khasnya. Dia memang gayanya tuh memang paling nyentrik di antara teman-teman, pakai jaket kulit ala Bon Jovi kayak gitu kan. Dengan gaya setelan motor. Dia yang kalau kita lihat istilah sekarang ini, motornya ini paling kulimis gitu. Bersih motornya, bersih dengan khas knalpotnya yang memang karena mesinnya mesin quarteran ya. Mesin quarteran memang udah setelan untuk drag, untuk setelan balap. Nah, datang ngobrol kan. Bro, gimana? Wah, kita cerita-cerita lah biasa ya. Datang tempat nongkrongan, tempat ngumpul gitu. Dia ceritanya dia memang mau ngetes motor dia gitu kan. Wah, motor udah bersih nih, diabarkeun ya. Nah, jadi mau dites gitu, mau dites motornya. Oh, mau dites sama siapa bro? Biasa si Dudun boga motor baru, dia bilang kan. Ya memang Dudun ini anak orang kaya, teman kita yang memang orang berada gitu. Jadi kalau zaman waktu itu kita semua motor masih bebek, paling canggih itu paling punya RXZ atau RG ya. Dia punya Ninja, ceritanya Ninja RR. Itu keluaran yang paling terbaru, baru keluar. Dia udah punya Ninja. Memang pada saat itu motor Ninja ini motor yang paling bergengsi ya pada zamannya. Ninja 2 tak waktu itu ya. Bergengsi kalau pada saat itu yang punya Ninja 2 tak ini pasti tongkrongannya udah berbeda lah. Jadi kalau kemana pasti dilirik lah. Pasti dilirik, pasti. Dibawa jalan-jalan ke Taruna Bakti, ke BPI juga, itu pasti pulangnya dia bawaan, bawa oleh-oleh gitu. Wah, asli nih bro, serius? Mau dites sama si Dudun? Ucok bilang, siapa takut? Karena dia pede, karena memang motor dia ini motor
korekan yang sangat kenceng gitu. Karena udah beberapa kali juga kita lihat dia ngetes motor dia ini nggak pernah kalah, bagus memang mekanik dia. Oh dia pede, wah siapa takut. Oh kita juga kan agak sanksi juga karena kita tahu pada zaman itu Ninja ini memang pamornya kenceng kan, awal-awal motor Kawasaki ngeluarin motor 2 tak yang memang the best lah gitu ya, standaran pabriknya juga dia memang kenceng gitu. Nggak lama dateng lah Dudun kan, wet. Wah, suara motornya yang memang khas gitu kan, 2 tak. Assalamualaikum bro, biasa kan dia gaya dia nyeleneh gitu kan. Waalaikumsalam. Wah orang semua kan lihat motornya kan memang wah keren Dun, keren motor Dun. Ucok pengen ngetes nih dia bilang kan. Wah bener nih, akhirnya ngobrol aja ya kita. Memang singkat cerita akhirnya ya kita biasa kalau setiap mau ngetes motor nih kita sterilkan dulu jalan, kita sterilkan dulu lokasi. Itu sekitar ya hampir jam mau menjelang setengah 5-an kurang lebih lah, jam 4 lebih lah itu ya. Ya sterilkan dulu, ada yang jaga di ujung di depan ada halte tuh yang dekat ke SD Ciujung itu, bukan SD Ciujung, Lapang Ciujung itu ada halte bis, itu ada yang jaga di situ kan, sterilkan. Sambil Ucok sama Dudun ngetes dulu motornya kan, wah kita pun udah nggak sabar pengen lihat gitu kan. Siapa nih motor yang kenceng gitu, apa motor Dudun atau motor Ucok? Semua orang sih nyangka pasti Dudun karena memang dia motor baru, motor sport lagi kan, bukan bebek. Tapi ada yang bilang kalau mesinnya Ucok juga nggak kalah daripada motor Dudun gitu kan, nggak kalah, istilahnya kau tuh nggak kalah besut ya. Bakal seru lah. Akhirnya singkat cerita mau mulai aja kan, tapi saya feeling udah nggak enak waktu itu. Makanya saya bilang bro nanti dulu bro, coba itu yang dari Jalan Anggrek coba disusur dulu, saya bilang sterilkan dulu. Ada teman saya bilang udah tar aman tar, gas aja gas, udah steril kok, dia bilang. Ya udah, saya bilang kan saya percaya aja gitu, saya kira memang sudah ada anak-anak yang memang standby di sana gitu kan, yang di depan tempat finish ini memang udah ada standby, takut biasa suka ada orang nyebrang tuh, itu kan ada zebra cross. Nah takutnya ketika mereka lagi nge-track nih ada yang nyebrang kan, itu bisa fatal, bisa ngebahayain nyawa orang kan. Nah makanya ya udahlah mulai gitu kan, gas. Maka singkat cerita mulai aja nih, udah persiapan nih, Cok sama Dudun nih udah siap-siap. Ketika dimulai pret gitu kan, maju mereka kan, itu nggak sampai 2 menit apa 3 menit itu jaraknya, itu mereka baru betul-betul awal ngegas motornya, muncullah mobil dari Jalan Anggrek ini. Jalan Anggrek ini kan tengah-tengah nih, itu jaraknya dari startnya motor ini yang lagi nge-track ini, dari startnya itu ke belokan Jalan Anggrek itu cuma sekitar 50 apa 100 meter lah, nggak jauh, dekat sekali. Jadi cuma hanya beberapa menit, tiba-tiba saja dia keluar mobil, memang nggak cepet, pelan, tapi belok, tapi mengganggu dong konsentrasi. Ini lagi memacu motornya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada mobil, kaget, tapi refleks. Ucok dia ambil ke kiri, Dudun dia ambil ke kanan. Tapi fatalnya Dudun ketika dia susul mobil ini, dia udah mau nyusul, mobil ini lagi belok, motornya ini terkena bemper depannya mobil. Prak! Keras lah itu suara, sampai wah benturan dan suara teriakan juga, diiringin teriakannya Dudun. Motornya meluncur, terseret ke depan, dan Dudunnya ketika itu juga terpental ke trotoar tengah-tengah jalan itu. Dan lebih fatalnya lagi, motornya Dudun ini terseret
dan kena sama Ucok. Ucok dia kan habis nyusul ke kiri tuh, nyusul mobil, dan ketika dia masuk ke jalan kaget dong, dia melihat ada motor Dudun terseret di jalan meluncur dan kena ke motor Ucok. Dan Ucok pun terpental beberapa meter lah, dia terpental di aspal, terseret di aspal, dan akhirnya dia sempat mempertahankan motor tadinya, akhirnya dia lepas, motornya terseret dan dia pun terpental kena trotoar sebelah kiri yang dekat pohon besar itu. Semua berlari, ada yang teriak histeris gitu. Wah, berlari, saya pun berlari mendekati. Maka ketika kita ini terfokus dulu melihat Dudun, ketika kita sampai, kita padahal nggak ngeh gitu kalau mobil yang memang tadi lewat itu udah pergi jauh, dia tidak berhenti, dan kita nggak terpikir untuk mengejar mobil karena kita memikirkan ini teman kita nih. Ketika di tempatnya Dudun jatuh, maka astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna. Kita melihat itu hancurlah, berantakan, kepalanya pecah. Wah, ada yang sampai salah satu teman kita ini shock ya, sampai ada yang menjerit histeris, sampai ada, dan saya pun nggak kuat melihatnya. Saya teringat akan Ucok, itu ingatnya. Saya berlari ke arah Ucok. Terus saya lihat Ucok seperti tidak sadarkan diri ya, seperti orang pingsan. Luka di badan, celananya sobek gitu kan. Nah, dia karena terseret. Tapi saya lihat tidak ada luka sobek gitu. Saya berprasangka baik aja. Wah, mudah-mudahan masih hidup. Saya anggap dia pingsan aja gitu. Saya coba bangunkan. Sambil teman-teman saya ini telepon, minta bantuan kan, telepon ambulan. Nah, tidak lama berselang waktu datanglah ambulan. Wah, udah banyak polisi, banyak masyarakat kan yang melihat kejadian. Sampai terutama di tempat jatuhnya Dudun itu, karena memang berserakan darah di mana-mana, dan karena benturannya sangat keras, dia pas kena ke di tengah jalannya ada trotoar, ada pot-pot bunga apa gitu kan. Nah, dia membentur itu. Nah, akhirnya medis bilang ya dua-duanya tidak bisa diselamatkan. Nah, disitulah kita lemes semua, nggak bisa bicara apa-apa ya, semua shock. Wah, yang lain shock udah. Ya akhirnya sambil kita menenangkan diri juga nelpon keluarga mereka gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita ya mayat sudah dibawa ke rumah sakit dan keluarganya pun sudah datang gitu ya. Bubarlah karena ada yang takut ditanya juga sama polisi kan sebagai saksi gitu kan. Ada yang karena shock juga, ya udah kita bubar aja gitu, bubar dulu memang kejadian. Ya akhirnya, nah singkat cerita besoknya pemakaman tuh kan, dimakamkan. Untung waktu pemakamannya ini nggak berbarengan, jadi kita masih bisa ikut pemakaman kedua-duanya pagi sama siang waktu itu. Terus begitu kita menyempatkan diri takziah sebentar ke rumah keduanya gitu. Setelah takziah ini banyaklah teman-teman kan berkumpul karena pada ketemu di tempat takziah. Ada yang dia datang dari luar kota, ada yang dari daerah mana ini baru tahu kalau almarhum ini kecelakaan kan dan meninggal gitu. Akhirnya ya ngumpul lah nih banyak nih teman-teman kan. Ya akhirnya udah kita setelah beres takziah, ayo kita relax dulu gitu sambil menenangkan diri. Kita datang ke tempat nongkrong ya deket Lapang Ciujung tadi kan. Nah, sambil kita nunggu buka puasa juga, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ada yang memang masih nggak percaya gitu kalau almarhum meninggal gitu kan. Memang ada yang punya story emosional dekat dengan almarhum. Nah, kita nggak kerasa gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Udah malam nih ceritanya kan, sekitar jam 10-an gitu. Nah, teman-teman nih sebagian nih pamitan, udah bro, nanti kita ketemu lagi kan gitu ya. Udah pada pulang lah ceritanya ya, pulang pamitan. Nah tinggal yang di tempat nongkrong ini kurang lebih 12 sampai 15 orang gitu waktu itu. Kita niatnya mau begadang, sekarang kan biasa kita pulang ke base camp. Kita ada base camp di Antapani. Nah base camp kebetulan tuh bengkel juga. Jadi base camp ini tempat kita suka
ngulik-ngulik mesin, ngulik-ngulik matnya, sekalian ngobrol. Memang ada tempat buat ngobrol juga. Ini rumah teman kita gitu. Memang dibikin jadi base camp. Nah kita ngobrol aja cerita-cerita, nggak kerasa nih hampir 10:30 lebih gitu kan. Nah, sedang asik-asik ngobrol gitu, tiba-tiba salah tahu satu teman kita ini teriak, kaget ya, astagfirullahaladzim. Itu suasana lagi gelap dong, malam-malam kan, kita pun jadi ikut kaget juga. Naon gitu kan, ada apa bro gitu. Sambil dia nunjuk ke arah portal, kita semua ngelihat, kita pun semua akhirnya ada yang histeris, ada yang menjerit juga, ada yang istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Sampai percaya nggak percaya kita ngelihat dong temen kita Ucok berdiri di depan portal, lengkap dengan dia bawa helm, jaket kulit, setelan seperti mau berangkat touring. Karena memang kita sebelum itu memang 2 harinya itu janjian tuh mau pergi touring ke Ciwidey kalau nggak salah, hari Minggu pagi rencananya itu kan. Itu kejadian kalau nggak salah itu di hari Kamis sore. Ya, kita tuh Minggu pagi memang rencana mau berangkat touring gitu. Minggu pagi. Semua melihat waktu itu. Semua melihat. Dan kita melihatnya pun karena lampu jalannya ini kan memang samar ya kalau di malam-malam, kalau di jalan itu ya, karena pohon-pohon besar kan. Itu kan pohon besar, kiri kanan pohon besar. Nah dekat portal itu samar terlihat, tapi kita jelas lihat itu almarhum gitu, dengan gaya khas dia, jaket dia, dengan helm dia gitu kan. Walaupun nggak lama, sebentar gitu, tapi kita ngelihat dan kita pun seperti tersihir, diam gitu, tidak bisa ngomong. Iya. Tidak bisa. Sosok itu ya. Hilang tiba-tiba kan, udah itu hilang samar karena memang suasana udah malam juga, udah sepi juga gitu ya. Akhirnya kita sambil istighfar, sambil merinding semua gitu kan, udah bubar bro gitu kan. Ya udah bubar, akhirnya kita sepakat aja kita bubar aja. Nah, maka yang sebagian nih pulang ke rumah masing-masing. Nah, tapi saya berlima nih sama ada mekanik almarhum juga dia ini. Nah, berlima ini memang nggak pulang, kita memang niat untuk bakal mau begadang gitu, karena kita mau nyeting motor rencananya. Kita pergilah pulang ke rumah teman kita yang base camp itu, tempat base camp, tempat kita nyeting motor di situ. Nah nyampe situ ya udah nggak banyak, ini kita langsung tidur gitu kan, langsung tiduran. Nah, kelelahan, emang kita tiduran ngampar lah biasa ya, namanya di base camp tidur. Itu lagi enak-enak tidur, kurang lebih itu jam 1:30 itu saya dengar teman saya yang mekanik ini dia teriak nih, cok cicing cok lah rewai. Nah, ceritanya memang ini sering ketika masih almarhum Ucok hidup ini, kalau lagi tidur ini suka dipecandain gitu. Suka kadang bulu kakinya ini pakai soltip tuh, pakai lakban dicabut gitu kan, kalau enggak kakinya ditarik-tarik gitu. Jahil memang suka bercanda lah, memang mereka ini ya dekat gitu. Nah saya mendengar itu tuh juga jadi terbangun karena belum terlalu pulas juga tidur saya gitu kan. Naon bro, saya bilang kan, ada apa? Eta si Ucok, jahil wae, ngere wae gitu kan, bercanda terus. Dia bilang kan Ucok, saya bilang. Dia pun setelah menyebutkan nama itu kaget juga, lalu dia terbangun. Saya pun tersadar gitu. Saya pun kan sambil lihat ke arah pintu yang seperti ada sedikit bayangan juga gitu kan. Saya juga astagfirullahaladzim, saya bilang. Lalu dia pun ketika bangun istighfar juga, astagfirullahaladzim. Tapi asli dia lihat katanya lagi narik-narik kakinya gitu. Saya juga tadi bilang saya lihat bayangan juga. Bangunlah teman saya satu lagi juga karena berisik kayak enak. Kita ceritalah, akhirnya ya full lah sampai pagi, kita nggak tidur lagi, kita begadang kita karena takut, ada merinding juga gitu ya, tapi percaya juga, percaya nggak percaya, was-was sih. Jadi
nggak percaya gitu. Kita nggak percaya tapi gimana, akhirnya kita menghabiskan malam sambil ngopi, sambil merokok, sambil cerita-cerita. Cuman memang kadang-kadang saya dalam hati, aduh, ini nyata apa enggak gitu. Saya sampai seperti itu gitu. Ya karena masih ada rasa kehilangan juga, tapi ya kaget juga gitu karena kok dia seperti memang mau berpamitan gitu kan, seperti seolah-olah Kejadiannya pun tiba-tiba ya. tiba-tiba kejadiannya pun tiba-tiba. Karena memang janjian akan Ya memang kita akan berangkat touring gitu. Itu rencananya sambil kalau istilah anak sekarang kita mau bukber ya. Buka puasa bersama. Itu kan masih dalam suasana Ramadan itu. Itu kalau nggak salah itu H-12 apa 13 pertengahan Ramadan lah. Masih pertengahan bulan Ramadan. Setelah kejadian yang kedua itu, kira-kira Kang Katar ada lagi nggak kejadian dari almarhum Ucok ini, mungkin karena kedekatan dengan kawan-kawan mungkin muncul lagi? Mungkin kalau nggak ada. Cuman kadang-kadang kita masih terbayang-bayang aja memori lagi kenangan bareng beliau gitu. Tapi cuman kejadian yang seperti kita alami di awal itu memang nggak ada datang lagi, dan teman-teman juga yang lain walau alam bisawab. Cuman kita merasa bahwa almarhum ini masih ada aja bareng. Kalau kita lagi nongkrong, lagi main, lagi ngumpul, seperti dia ini seperti ada aja gitu. Karena memang dia ini orangnya jahil suka bercanda. Jadi kadang-kadang banyak kenangan. Banyak kenangan. Ya seperti kalau kita lagi ngobrol, lagi asik, seperti ada yang kurang gitu. Nah, yang kurangnya ini yaitu biasanya ditutup sama beliau gitu. Jadi kalau nggak ada dia nggak rame. Nggak ada lu nggak rame. Memang itu ya, beberapa di antara teman kita sampai beberapa bulan ini masih seperti hilang gairah. Apalagi mekaniknya itu ya, mekanik yang memang paling dekat dengan dan dia banget. Seperti kurang gairah, terus juga masih shock gitu kan. Seperti percaya nggak percaya, terus kadang-kadang ngalamin ya, karena dia juga ngalamin almarhum setelah kejadian meninggal masih sempat datang gitu kan. Berarti hampir semua nggak nyangka ya? Ya, semua nggak nyangka, secara betul. Tiba-tiba terjadi. Betul. Makanya. Mungkin sekarang sudah mengikhlaskan ya? Ya sudah lama lah sudah kita ikhlaskan. Ya memang ya, cuma kadang-kadang kita sekarang ini kalau reunian ketemuan gitu ya, ngobrol-ngobrol, ya paling kita suka saling mengingatkan aja. Kalau memang masa muda yang konyol seperti itu, kalau bisa jangan terulang lah untuk adik-adik kita, anak-anak kita nanti gitu kan. Itu menurut saya memang konyol dan fatal gitu. Konyol dan fatal. Karena sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau grup motor itu sendiri sampai sekarang masih ada? Masih ya? Masih ada dan memang regenerasinya pun masih terus gitu. Regenerasinya masih terus ada. Masih ada. Memang saya pun nggak terlalu banyak memantau, tapi ya kadang suka masih dengar. Cuma sudah nggak ada kekonyolan seperti dulu bikin trek-trekan di jalan raya. Sekarang ini sudah ada tempatnya, karena mungkin kerisauan dari pemerintah mungkin ya, atau dari kepolisian akhirnya menyediakanlah tempatnya gitu kan. Memang fasilitasi seperti di Brigip tuh ada kan tempat buat trek-trekan, tadi monumen. Bagus ya, supaya tidak terjadi mengganggu umum. Nah itu dia udah mengganggu umum dan berakibat fatal, bisa menghilangkan nyawa. Moral cerita atau pesan apa yang ingin disampaikan untuk sobat malam mencekam semua nih Kang Katar? Ya kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang namanya makhluk ini semua tetap ciptaan Allah. Jadi kita jangan terlalu meyakini atau mempercayai setiap apa yang kita alami, karena ini murni mungkin hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang kadang-kadang itu terjadi gitu. Tapi jangan sampai membuat goyang daripada iman kita. Karena kan ada nih orang ketika dia sudah melihat makhluk
jin, hantu gitu ya, atau apapun lah sejenisnya. Padahal itu kan tetap apapun itu bentuknya itu tetap makhluk Allah kan. Iya. Nah, justru dia ini malah jadi lari keyakinan gitu. Malah jadi ada yang jadi musyrik kan. Iya. Ketika dia melihat jin di satu tempat, misalkan di pohon, akhirnya dia meyakini bahwa di pohon itu ada penghuninya dan akhirnya dia menyembah pohon itu. Oh loh. Meminta-minta sesuatu. Ya, ada yang seperti itu. Iya. Makanya saya berpesan buat sobat malam mencekam, apapun hal-hal kejadian yang kita alami yang di luar nalar kita, tetap kita yakini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat malam mencekam, itulah tadi satu kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kang Katar ya. Salah satu dari klub motor yang ada di Bandung, yang pada saat kejadian itu juga Kang Katar berada di lokasi dan mengalami langsung apa yang terjadi. Dan ternyata Kang Katar ini punya banyak cerita hal-hal yang mistis dan mencekam. Nah, seperti apa cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Kang Katar selanjutnya? Itu silakan Anda untuk komen. Apakah Kang Katar ini kita undang lagi nggak? Kita invite lagi nggak ke studio untuk menceritakan cerita-cerita pengalaman pribadinya? Oh ya, apabila sobat malam mencekam semua memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih, dan akhirnya saya Yudi bersama tim Malam Mencekam juga bersama narasumber Kang Katar, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.